Selamat malam, perkenalkan nama saya Heruwin Junior Sigoro dengan NIM 131160003. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas perancangan saya mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Adapun judul dari tugas perancangan saya adalah simulasi tempat sampah otomatis menggunakan microcontroller Atmega 168. Baik, sebelum masuk ke simulasi, di sini saya tampilkan skematik yang saya buat. Di sini saya jelaskan dulu beberapa komponen yang saya gunakan pada skematik saya. Yang pertama, di sini ada sensor ultrasonik. Ini adalah sensor jarak. Saya menggunakan sensor ini di sini untuk mendeteksi ketinggian sampah. Berikutnya di sini ada LCD 2x16. LCD ini merupakan display penampilan kapasitas tempat sampah. Misalnya terdeteksi ketinggian sampah setinggi 15 cm, maka akan ditampilkan langsung di LCD ini. Berikutnya di sini ada microcontroller Atmega 168. Di sini merupakan tempat kita menaruh program, di mana program itu nanti akan menjalankan keseluruhan dari komponen-komponen yang kita pasang. Berikutnya di sini ada servo. Servo ini berguna untuk aktuator atau penggerak buka tutup tempat sampah. Dan di sini kita menggunakan LDR, di mana LDR ini nilai resistansinya akan berubah sesuai dengan cahaya yang diterimanya. Di sini belum ada penampilan tempat sampahnya karena kita belum memasukkan programnya. Berikutnya saya akan mencoba menampilkan program yang sudah saya buat. Nah, di sini ini merupakan program yang sudah saya buat. Untuk keterangannya dapat dilihat di line komennya sendiri. Dan mungkin nanti akan saya lampirkan di bawah video ini. Oke, kita masuk ke simulasinya. Setelah kita memasukkan kode programnya ke microcontroller Atmega 168, kita run dengan menggunakan tombol ini. Kemudian kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada tampilan LCD-nya, maka di sini ditampilkan kapasitas sampah 38,79%. Di sini berarti kapasitas tempat sampah kita berada pada 38,79%. Ini tampilan ini bergantung dengan sampah yang kita masukkan. Saat kita masukkan sampah secara terus-menerus, maka kapasitasnya akan berkurang. Dan saat kita mengurangi sampah dari dalam tempat sampah, maka kapasitasnya akan bertambah. Di sini bisa kita demokan. Misalnya kita mengurangi sampah dari tempat sampah tersebut. Nah, saat kita mengurangi sampah dari tempat sampah tersebut, maka di sini ditampilkan kapasitasnya itu makin bertambah. Demikian selanjutnya, makin kita kurangi sampah dari tempat sampah, maka kapasitasnya akan meningkat. Selanjutnya, jika kita memasukkan sampah secara terus-menerus, maka kapasitasnya akan semakin menurun. Berikut akan saya demokan. Nah, kapasitasnya berkurang. Nah, berikutnya di sini ada motor servo, di mana motor servo ini berfungsi sebagai penutup dan membuka tutup dari tempat sampah, di mana motor servo ini bekerja berdasarkan LDR. LDR ini bekerja berdasarkan sumber cahaya yang dia terima. Di sini saya buat sebuah istilah saat LDR dekat dengan sumber cahaya, maka tempat sampah itu sudah penuh. Maka secara otomatis motor servo akan berputar menutup tutup tempat sampah. Dan saat LDR jauh dari sumber cahaya, maka tempat sampah itu masih dapat diisi sampah, sehingga motor servo akan secara otomatis membuka tutup tempat sampah. Nah, di sini posisinya sumber cahaya menjauhi LDR, maka secara otomatis tempat sampah kita masih bisa diisi, maka motor servo dalam keadaan
horizontal atau membuka tutup tempat sampah. Berikut akan saya demokan bagaimana kalau sumber cahaya ini kita dekatkan ke sensor LDR dan bagaimana kalau kita jauhkan dari sensor LDR. Nah, saat kita mendekatkan sumber cahaya ke LDR, maka akan dideteksi bahwa tempat sampah sudah penuh, maka servo tadi berputar secara otomatis menutup tempat sampah. Berikutnya saya akan demokan saat sumber cahaya menjauhi dari LDR atau dengan kata lain tempat sampah masih dapat diisi. Nah, secara otomatis motor servo akan memutar membuka tutup tempat sampah. Baik, dari hasil simulasi yang saya dapatkan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rancang. Dengan kata lain, tugas ini sudah berhasil saya lakukan. Baik, demikianlah tugas perancangan sistem mikroprosesor yang saya buat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.